materi-materi yang saya sampaikan rata-rata, adalah materi untuk para, developer dari level medium, to senior. Jadi, mereka sarankan supaya mungkin di channel saya dilengkapi dengan hal-hal yang bisa membantu para, newcomer atau para, software developer yang baru merintis, baru belajar, mereka mendapatkan, guide juga atau mendapatkan, pembelajaran juga di, channel ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali, teman-teman semua di channel The Legend Programmer. Seperti biasanya dengan saya, Kang Legend. Di kesempatan kali ini mungkin kita akan, berbicara atau menyampaikan sesuatu hal yang, eee, tidak terlalu serius ya. Kita coba ngobrol santai, mengenai suatu hal yang saya rasa memang cukup penting juga. Jadi ceritanya itu di beberapa minggu kemarin, mungkin saya bertemu dengan beberapa teman-teman dari lingkungan, saya, community saya, dan lumayan, mendapatkan banyak feedback mengenai channel The Legend Programmer ini. Eee, tetapi rata-rata mungkin feedbacknya itu berhubungan dengan, tingkat dari, kesulitan yang, ada di setiap materi yang, saya sampaikan. Feedback dari mereka, menyampaikan bahwa, materi-materi yang saya sampaikan rata-rata, adalah materi untuk para, developer dari level medium, to senior. Jadi, mereka sarankan supaya mungkin di channel saya dilengkapi dengan hal-hal yang bisa membantu para, newcomer atau para, software developer yang baru merintis, baru belajar, mereka mendapatkan, guide juga atau mendapatkan, pembelajaran juga di, channel ini. Setelah saya pikirkan, ternyata memang untuk bisa memberikan impact, kita itu tidak selamanya harus memberikan materi-materi yang cukup sangat advance gitu ya. Materi-materi yang, sudah lumayan tinggi atau jauh. Tetapi, kalau kita ngelihat, di Indonesia sendiri, ternyata memang masih banyak para software developer itu yang masih baru dan mereka masih memerlukan, arahan ataupun mungkin, penjelasan supaya mereka bisa bertransisi dari, junior software developer ataupun mungkin yang benar-benar, masih dari nol, bertransformasi menjadi, ke level yang lebih tinggi, middle developer atau bahkan, masuk ke senior developer. Intinya mungkin, saya akan mencoba membuat beberapa modul, bahkan mungkin series, yang temanya ya mungkin from zero to hero bagi para software, developer. Nah, sempat saya berpikir, rata-rata sih mungkin kalau materi pembelajaran itu saya rasa di tiap-tiap, channel dari rekan-rekan yang lain itu saya rasa cukup banyak ya yang mempelajari bahasa pemrograman Java, bahasa pemrograman React, bahasa pemrograman Golang gitu kan, yang lain-lain itu memang,
banyak lah ya. Nah, saya rasa yang masih belum ada itu adalah roadmap yang harus mereka pelajari, stack-stack teknologi apa yang harus mereka pelajari. Nah, oleh karena itu, eee, pada kesempatan kali ini dan beberapa kesempatan selanjutnya, kita akan mencoba, menjabarkan, menjelaskan, dan menginformasikan ke rekan-rekan semua, baik itu para software developer yang masih junior atau tahap awal mereka belajar, bahkan untuk level-level yang udah senior juga, saya rasa cukup berguna juga mengenai roadmap ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan mencoba menjelaskan roadmap bagi software developer. Di sini saya buka dahulu Mbah Google ya. Nah, di luar itu ada sebuah tool atau sebuah website yang saya rasa tuh cukup sangat membantu untuk bisa menjelaskan kepada kita mengenai roadmap yang harus kita pelajari. Ini nama websitenya adalah roadmap.sh. Coba kita cari dulu ya, ini udah ada. Oke, di sini ada website namanya roadmap.sh. Jadi ini benar-benar merupakan sebuah website untuk para software developer itu belajar mengenai stack-stack teknologi yang harus mereka kerjakan dan urutannya. Nah, kita sudah masuk ke websitenya ya, teman-teman. Di sini udah jelas sekali terpampang judulnya Developer Roadmaps ya. Dan ini merupakan effort atau sumbangsih dari apa ya? eh, grup tertentu untuk kita, untuk community. Nah, di sini ada beberapa bagian roadmap-nya, bisa digrupkan berdasarkan role base ya. Jadi nanti kita akan tahu roadmap untuk front end, roadmap untuk back end developer, untuk DevOps, bahkan ada ini yang terbaru untuk AI dan data scientist. Bahkan ada juga ini untuk blockchain developer. Yang terbaru ada untuk game developer juga nih, bagus untuk tech writer dan machine learning operation sepertinya. Ini adalah berdasarkan role base ya, teman-teman. Selanjutnya ini juga ada roadmap berdasarkan skill base. Jadi yang mau fokus misalkan di pemrograman Python, di pemrograman Java, ataupun di pemrograman roadmap Golang, nah bisa masuk ke masing-masing skill base ini. Nah, nanti kita bisa memulai untuk mempelajari step by step dan stack apa saja yang harus dipelajari. Itu berdasarkan skill base. Lalu selanjutnya ini berdasarkan best practice, ya akan berbicara mengenai best practice apa saja. Kebetulan ini baru ada 4 ya sepertinya. Front end, performance, security di API, lalu best practice code review, best practice di AWS ya, AWS, dan selanjutnya adalah grup untuk mungkin kayak pertanyaan-pertanyaan gitu. Mungkin seperti AMA ya, Ask Me Anything. Jadi itu teman-teman adalah website roadmap.sh, sebuah website untuk para developer mengetahui dan mempelajari stack-stack teknologi apa aja yang harus mereka pelajari. Nah, di kesempatan kali ini, di acara pertama ini saya akan memfokuskan dulu di role based roadmap, dan kali ini karena memang latar belakang saya itu banyaknya di back end dan software arsitektur, maka kesempatan kali ini kita akan membahas dahulu
mengenai roadmap developer khususnya untuk back-end developer. Kita akan bahas yang bagian sini. Oke, selain itu ini teman-teman juga bisa nanti melakukan registrasi dan login ke aplikasinya. Kenapa? Karena nanti ada semacam tracking juga nih teman-teman. Kita jelaskan lebih lanjut ya. Oke, kita masuk nih ke back-end developer roadmap. Jadi sesuai dengan judulnya ini adalah step by step guide to becoming a modern back-end developer di tahun 2024. Jadi kita bisa tahu ya, bisa mendapatkan guidance atau arahan. Nah, di sini juga nanti ada kita bisa download ini, teman-teman. Kita bisa download apa? Si roadmap-nya ini as PDF sih biasanya, tapi ya teman-teman harus login dulu, bisa share juga ke teman-temannya eh apa ya untuk mungkin sharing dengan teman-teman mengenai roadmap ini. Oke, kita mungkin oh ya tadi saya sebutkan jadi dia itu memiliki kemampuan untuk tracking juga ini. Jadi teman-teman nanti bisa tracking materi-materi apa saja yang sudah dipelajari. Udah berapa persen misalkan yang done, sudah berapa persen yang complete, sudah berapa persen yang masih in progress dan berapa yang di skip. Tapi semua ini teman-teman harus register dulu. Ya contohnya mungkin tinggal klik login lalu pilih salah satu ya, bisa menggunakan GitHub, Google ataupun akun LinkedIn teman-teman. Saya coba menggunakan akun Google saya. Oke. Nah, lagi proses. Sudah masuk. Nah, tinggal masuk pilih ke backend. Nah, di sini bisa dilihat nih ada 22% dan 28 komplit. Jadi nanti ada mekanisme mudah tinggal diklik kalau salah. Nah, gitu. Itu dinyatakan bahwa kita telah dan. Oke, kita kembali dulu melanjutkan penjelasannya. Jadi di sini bisa terlihat nih roadmap bagi teman-teman untuk developer backend. Nah, di sini nanti ada arahan atau ada masukan. Jadi ada beberapa hal yang disarankan untuk dipelajari. Ini dengan checklist warna ungu. Dan nanti ada juga materi-materi yang istilahnya itu mungkin option dan bisa kita ambil berdasarkan kebutuhan. Misalkan karena memang kita mau fokus di bahasa pemrograman Golang, ya mungkin ini diarahkan ke bahasa pemrograman Golang tersebut. Jadi kalau yang ungu ini adalah sangat rekomendasi, kalau yang centang hijau sepertinya ini adalah yang bisa kita jadikan pilihan. Nah, tapi nanti akan saya sampaikan juga mungkin masukan pribadi dari saya ya, selain yang dari website ini. Nanti kita jelaskan juga masukan eh, berdasarkan pengalaman saya sebagai back-end developer. Oke, ini ada dua versi ya teman-teman untuk yang roadmap back-end developer ini. Bisa masuk yang versi simpelnya. Di sini teman-teman bisa melihat cukup sangat simpel ya. Artinya tidak terlalu detail. Dan teman-teman bisa juga berpindah ke yang versi yang lebih detail. Tetapi kita akan menjelaskan dari versi yang lebih detail ya, teman-teman. Oke, kita masuk. Jadi, bagi seorang software developer, khususnya back-end, yang pertama yang harus dipelajari adalah perihal informasi mengenai internet. Ya, ini jadi bisa diklik nih, teman-teman, bagusnya. Jadi, informasi mengenai internet itu di sebelah kanan itu di sini nanti teman-teman bisa mengetahui secara sekilas mengenai informasi apa itu internet ya. Nah, di materi internet aja nanti bisa diarahkan juga
bagian-bagian informasi dari internet apa saja nih yang harus seorang back end developer pelajari. Contohnya misalkan di sini bagaimana internet itu bekerja gitu ya. Terus dilanjutkan juga mengenai apa yang dimaksud dengan HTTP ya. Lalu juga teman-teman harus mengetahui konsep dari browser dan bagaimana browser ini bekerja. Selanjutnya juga mungkin bukan mungkin akan mempelajari juga mengenai konsep dari DNS dan bagaimana DNS ini bekerja. Selanjutnya juga mempelajari mengenai apa itu domain dan domain name dan teman-teman harus mengetahui juga apa itu yang dimaksud dengan hosting. Nah, jadi ini adalah bagian dari pengetahuan yang harus teman-teman back end developer pelajari di awal-awal pembelajarannya mengenai stack teknologi di back end. Di sini centang ungu semua, ini berarti teman-teman harus mempelajarinya. Nah, ini berbicara sedikit mengenai pengalaman. Nah, banyak sekali nih para back end developer yang sepertinya itu melewatkan pembelajaran mengenai internet. Termasuk saya sendiri. Kenapa? Karena saya itu termasuk software back end developer yang sudah cukup sangat jadul gitu ya. Mempelajari bahasa pemrograman ketika memang dunia internet itu baru muncul gitu ya. Sehingga eh, pembelajaran mengenai internet itu mengalir saja autodidak. Sehingga apa ya? Sehingga terkadang memang hal-hal yang basic itu terlupakan. Nah, akan tetapi untuk sekarang karena kita tidak bisa apa ya? Tidak bisa menjauh atau tidak bisa tidak, internet ini akan selalu ada di kehidupan kita sehari-hari, bahkan merupakan kerjaan sehari-hari bagi software developer. Ya, dengan begitu ya teman-teman wajib mengetahui, mempelajari mengenai hal-hal yang terkait dengan internet. Jadi di sini bisa dilihat juga nih ada eh, sekilas ya introduction mungkin pengertian mengenai internet. Dan bahkan bisa juga mungkin nanti linknya bisa diklik juga. Ini apa ya? Mungkin tulisan artikel yang berhubungan dengan internet. Jadi ini teman-teman cukup sangat enak ya di sini diarahkan juga nanti materi-materinya itu yang harus dipelajari itu apa saja. Nah, kalau teman-teman nanti telah beres, nah ini tadi tinggal di double klik untuk si materi tersebut ya. Tetapi harus login dahulu. Oke, jadi itu adalah di bagian untuk internet. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Tadi telah dijelaskan bahwa step pertama yang harus dipelajari oleh seorang back end developer adalah mengenai dunia internet. Selanjutnya, karena seorang software developer, programmer ya jelas kita harus mempelajari bahasa pemrograman. Jadi di sini kita learning sebuah bahasa pemrograman. Di sini tertulis lumayan banyak ya, ada bahasa pemrograman Rust, Golang, Java, C#, PHP, JavaScript, Python, ataupun Ruby. Nah, mungkin teman-teman sekilas di sini bertanya ya, kenapa back-end tapi ada bahasa yang JavaScript gitu ya, yang notabene biasanya JavaScript itu dipakai di bagian front end. Mungkin nanti akan kita jelaskan. Yang pertama, di sini dari mulai Rust sampai Ruby itu sifatnya opsional atau alternatif. Artinya apa? Teman-teman bisa memilih salah satu ya, bisa memilih salah satu untuk dipelajari. Jadi teman-teman bisa memilih Rust, bisa memilih Golang,
bisa memilih Java ataupun Python. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan, rencana teman-teman mau bekerja menggunakan bahasa pemrograman apa gitu ya. Nah, alangkah baiknya teman-teman, memilih bahasa pemrograman, satu adalah bahasa pemrograman yang, sekarang itu memang banyak digunakan. Jadi, sebisa mungkin jangan sampai teman-teman mempelajari sebuah bahasa pemrograman yang sudah cukup, jarang digunakan gitu ya. Hype-nya itu sedang sangat sedikit. Kenapa? Karena, ketika teman-teman masuk ke market atau ke pasar, akan sulit. Kenapa? Karena, demand terhadap pemrograman bahasa tersebut tidak ada. Nah, contoh saja nih sekarang, bahasa pemrograman yang, banyak digunakan di 2024, salah satunya itu adalah bahasa pemrograman, Golang. Kedua adalah mungkin bahasa, Python, dan, ketiga bahasa pemrograman yang, cukup sangat, jadul atau sudah cukup sangat lama tetapi memang memiliki, fundamental yang cukup sangat bagus atau quality dari, bahasa pemrogramannya juga bagus dan banyak diadopsi adalah Java. Jadi untuk, back-end developer mungkin kalau saya sarankan, cukup mempelajari Golang atau Java ya, terserah teman-teman mau, fokus di mana, itu sebagai bahasa pemrograman utamanya. Lalu untuk bahasa pendukungnya ini teman-teman bisa mempelajari, Python dan, JavaScript ataupun Ruby. Kenapa? Karena, bahasa ini adalah bahasa scripting yang akan membantu kita untuk membuat program lebih baik. Jadi kalau kayak Java, Golang itu adalah, bahasa pemrograman, statik, harus dikompilasi dulu. Sedangkan JavaScript, Python, dan Ruby ini scripting, language. Nah, ini nanti, apa ya, kalau kita memiliki, kekuatan di dua-duanya akan cukup cukup sangat baik. Nah, itu kalau yang kita bekerja sebagai back-end developer umum gitu ya. Jadi bisa, fokus di Golang atau, Java. Nah, 2 pemrograman ini, Golang dan Java, biasanya banyak digunakan di perusahaan-perusahaan startup ataupun perusahaan-perusahaan yang, levelnya enterprise, tetapi memang banyak menggunakan, open source, programming language. Nah, sebagian di Indonesia, di perusahaan-perusahaan yang cukup, sangat, korporat atau bahkan mungkin, perusahaan-perusahaan, pemerintah, umumnya itu mereka menggunakan juga bahasa pemrograman C#. Nah, C# ini berbasis Microsoft, biasanya, community-community tertentu ya, perusahaan-perusahaan tertentu yang memang mereka, cukup memiliki apa ya, uang untuk membayar beberapa, lisensinya. Oke, itu jadi pilihan Golang, Java, atau ya bisa, C# juga. Nah, itu peruntukan untuk, bahasa pemrograman, backend developer yang umum. Nah, tetapi kalau teman-teman misalkan ingin mempelajari sesuatu hal yang lebih spesifik, misalkan berbicara mengenai, blockchain, developer, back-end untuk blockchain, maka yang disarankan adalah bahasa pemrogramannya yaitu Golang dengan Rust. Ya, apalagi Rust ini banyak digunakan, untuk di, blockchain. Sedangkan, tambahannya yang tidak ada di sini adalah bahasa pemrograman Solidity, itu biasanya digunakan untuk membuat smart contract. Jadi kalau yang fokus di, blockchain, teman-teman bisa mempelajari Golang, Rust dengan di, Solidity. Mmm. Lalu, selanjutnya adalah bagi teman-teman yang konsentrasinya mungkin di data scientist. Nah, kalau data scientist kebanyakannya di, Python, plus mungkin ada juga yang menggunakan Ruby. Oke, jadi itu teman-teman mungkin, masukan bahasa pemrograman yang teman-teman bisa, pelajari berdasarkan pengalaman, saya selama ini di,
back-end development. Oke, selanjutnya apabila teman-teman telah berhasil mempelajari bahasa pemrograman ini, selanjutnya yang wajib dipelajari adalah mengenai versioning control system. Nah, kenapa ini perlu dipelajari? Karena gini, teman-teman itu kalau di dunia kerja bekerja tidak sendiri. Nah, kalau mungkin ketika masih kuliah, biasanya ya teman-teman hanya source code-nya itu dikelola oleh teman-teman sendiri gitu ya. Nah, akan tetapi kalau di dunia kerja eh tidak mungkin kita bekerja sendiri. Rata-rata kita berkolaborasi dengan rekan yang lainnya sehingga manajemen untuk source code ini, versioning untuk source code ini wajib dipahami dan diketahui. Dan ini akan menjadi dasar-dasar kita bisa berkolaborasi dengan benar. Kenapa? Karena bisa saja kalau kita tidak menggunakan metodologi yang benar, source code-nya ini bisa saling tumpang tindih atau bisa saja teman-teman ini mereplikat atau menimpa kode dari teman-teman yang lainnya. Nah, salah satu yang sangat disarankan atau diwajib dipelajari adalah mengenai Git, ya. Jadi teman-teman harus mempelajari mengenai Git, komen-komennya, dan praktis bagaimana menggunakan Git. Oke, selanjutnya kalau versioning control-nya sendiri sudah paham, lalu teman-teman masuk ke untuk mempelajari mengenai repo hosting service untuk versioning tadi. Kalau ini kan engine-nya, itu ya konsepnya. Nah, selanjutnya teman-teman harus mempelajari tempat si Git tersebut di hosting service. Pilihannya ada 3, bisa mempelajari GitHub, bisa mempelajari GitLab, bisa mempelajari Bitbucket. Nah, kalau dari si roadmap.sh sendiri yang disarankan itu teman-teman mempelajari GitHub wajib. Kenapa? Karena memang ini sangat umum digunakan. Tapi kalau dari saya, teman-teman bisa pilih juga option adalah GitLab. Kenapa? Karena terkadang di beberapa company mereka menggunakan GitLab ya. GitLab-nya di download, diinstal di lokalnya, di lokal company-nya sehingga mereka menggunakan repository hosting GitLab. Kalau Bitbucket sendiri termasuk kalau saya sendiri jarang banget menggunakan Bitbucket gitu ya. Tapi ya kalau teman-teman memang di perusahaannya ternyata menggunakan Bitbucket ya mau tak mau harus belajar. Tetapi ya yang paling umum adalah GitHub, kedua GitLab. Oke, jadi itu teman-teman persiapan uh, uh, untuk bekerja secara kolaboratif. Oke, selanjutnya kalau sudah memahami bahasa pemrograman, memahami versioning control, memahami GitHub, GitLab, teman-teman lanjut untuk mempelajari database. Khususnya di awal-awal, teman-teman harus mempelajari mengenai relational database atau RDBMS ya, Relational Database Management System. Ini wajib dipelajari. Kenapa? Karena ketika membuat software, basis data itu wajib karena butuh untuk penyimpanan data. Nah, data akan disimpan di database ini. Di sini ada beberapa pilihan. Salah satunya PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Microsoft SQL Server, dan Oracle. Kalau berdasarkan dari roadmap.sh, mereka mensarankan atau mewajibkan kita untuk mempelajari PostgreSQL. Tetapi kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri, teman-teman itu harus mempelajari di 2 ini ya, PostgreSQL dan di MySQL. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang limitasi yang dimiliki oleh PostgreSQL yang bisa dibantu oleh MySQL di solve, atau ada beberapa hal yang kelemahan di MySQL yang harus menggunakan PostgreSQL.
Tapi rata-rata kalau arsitekturnya berupa monolit, itu lebih disarankan menggunakan PostgreSQL. Tetapi kalau sudah masuk ke arsitektur yang lebih expand, misalkan microservice, teman-teman biasanya disarankan ke MySQL. Mungkin pemilihan ini nanti akan kita pelajari tersendiri di roadmap tertentu. Ya. Jadi ini bahasa pemrograman yang harus dipelajari dan beberapa opsional atau pilihan yang teman-teman database yang harus dipelajari. Oke, setelah mengetahui atau mendalami dan sudah paham mengenai relational database, teman-teman wajib mempelajari mengenai API. Jadi application programming interface. Nah, ini kenapa? Karena memang kita kan back end ya. Back end ini minimal akan dipakai oleh si front end. Nah, front end ini berkomunikasi dengan back end service biasanya menggunakan API tadi. Bahkan kalau dari satu service dengan service yang lain, dalam artian back end berkomunikasi dengan back end yang lain, itu pun harus melewati API ini. Jadi mau tak mau, ya teman-teman harus mempelajari mengenai si API ini. Adapun saran untuk yang dipelajari untuk API ini pertama adalah REST API. Ini wajib dipelajari oleh teman-teman. Kedua adalah JSON API. Ini wajib dipelajari juga. Nah, selanjutnya yang mungkin tidak terlalu disarankan, artinya tidak terlalu strict adalah SOAP, gRPC, dan GraphQL. Nah, kalau yang tiga ini teman-teman memiliki waktu mungkin lebih bagus untuk dipelajari, tetapi kalau memang waktunya singkat, cukup atau terbatas, cukup fokus di REST dengan di JSON API. Nah, sekarang nih, tapi teman-teman orang banyak menggunakan gRPC. Kenapa? Karena memiliki istilahnya tuh kinerja performan yang lebih baik dibandingkan dengan REST. Tapi sekali lagi itu adalah pilihan ya. Oke, setelah mempelajari mengenai API, teman-teman sebelum masuk ke catch teknologi, ini ada satu dan dua ya, apa ya, pengembangan dari REST API ini dan pendukung. Pertama, teman-teman harus mempelajari autentifikasi dan spesifikasi dan manajemen dari API. Di sini ada Open API Spec dan Head OAS ya. Head OAS. Teman-teman ini bisa mempelajari, tetapi memang masih opsional dipelajari. Nah, sebenarnya sih kayak yang Head OAS dengan Open API ini, kalau kita menggunakan framework yang tepat, biasanya sini udah dibantu sih, dibantu untuk diarahkan menggunakan API spesifik tertentu. Oke, lanjut. Pendukung lainnya teman-teman harus mempelajari autentifikasi. Nanti mekanisme autentifikasinya bisa menggunakan JWT ya, JWT, atau menggunakan basic auth, menggunakan token auth, menggunakan OAuth juga, cookies base. Itu semuanya wajib. Menurut saya juga ini wajib dipelajari. Opsionalnya adalah mempelajari mengenai OpenID atau SAML. SAML. Oke, jadi ini hal next-nya dari API ya. Jadi teman-teman autentifikasi dan manajemen untuk API. Oke, kalau teman-teman sudah mengetahui atau mendalami mengenai API, teman-teman lanjut ke teknologi catch. Nah, teknologi catch ini yang bisa teman-teman pelajari nanti pertama adalah CDA,
CDN, lalu server side caching, lalu client side caching. Jadi ada 3 server dari caching dari sisi server, caching dari sisi klien, dalam hal ini di sisi web browsernya ya, kalau memang nanti interface-nya menggunakan web browser atau mungkin menggunakan mobile aplikasi kalau menggunakan mobile aplikasi. CDN dan CDN juga ini perlu wajib apa, dipelajari bagaimana penggunaan CDN. Kenapa? Karena terkadang kita menyimpan beberapa file atau supporting dokumen ya kayak image, file video, PDF. Nah, itu suka di-load di aplikasi kita. Nah, kalau kita menggunakan penyimpanan-penyimpanan yang tradisional itu biasanya agak ini ya, agak lama dan sulit untuk di-maintenance, maka kita harus mempelajari juga CDN, Content Delivery Network. Nah, ini banyak nanti ada dari Amazon, dari Google sendiri atau dari third party lainnya ya. Ini selain nanti memanage dokumennya, memanajemen dokumennya dan ini juga bisa memberikan bantuan untuk nge-catch supaya loading prosesnya itu menjadi lebih cepat, lebih improve untuk si website tersebut. Dan ini juga memang nanti pada akhirnya meningkatkan security juga. Oke, CDN wajib, client side wajib. Kalau server side ini pilihannya bisa ke Redis atau ke Memcache. Nah, kalau saya sendiri setuju dengan sini, sarannya teman-teman harus mempelajari di Redis. Ya. Itu catch metodologi. Nah, setelah catch, nah teman-teman masuk ke pembelajaran lebih expand mengenai security dari web. Kalau ini kan autentikasi secara umum. Jadi ini autentikasi baik itu web aplikasi ataupun non web aplikasi biasanya membutuhkan pengetahuan ini. Nah, tetapi selanjutnya di sini konsentrasi pembelajaran teman-teman itu harus belajar di web security knowledge. Nah, tetapi kalau di sini biasanya opsional. Jadi apa ya, tidak wajib terlalu disarankan ya, tetapi benar-benar teman-teman dasarnya harus paham juga. Paham juga dalam artian mungkin tidak terlalu detail, kecuali bagi orang-orang yang memang mau konsentrasi di bagian security. Oke, itu di web security. Selanjutnya masuk ke bagian testing. Nah, teman-teman ini bisa mempelajari apa testing. Nah, testing apa saja yang wajib dipelajari? Nah, ini semuanya. Teman-teman harus mempelajari integration testing, mempelajari unit testing, dan mempelajari functional testing. Dari 3 ini minimum adalah unit testing ya, yang harus teman-teman pahami dan praktekkan di kehidupan sehari-hari. Adapun mungkin integration testing dan functional testing itu integration testing biasanya bisa dibantu oleh teman-teman QA, functional testing hampir hampir persis seperti unit testing sih, tapi ya mungkin maksudnya ini black box gitu ya. Kita punya suatu hal yang bisa kita tes, tetapi kita tidak bisa touch terhadap code-nya. Ini biasanya kita perlukan apabila kita mau berintegrasi dengan service lain. Kenapa? Jadi perlu juga kita tahu fungsional test. Oke, setelah kita memahami mengenai testing, teman-teman masuk ke CI/CD, harus mempelajari juga CI/CD. Tetapi ya CI/CD ini cukup tahu ya teman-teman, tidak perlu mendalam kecuali bagi teman-teman nanti yang konsentrasinya di DevOps ya. CI ini maksudnya continuous integration, CD continuous development. Oke, teman-teman cukup tahu saja mengenai CI/CD khusus sekali lagi untuk DevOps ini wajib nanti. Setelah memahami mengenai CI/CD, teman-teman masuk ke scaling database.
Di sini ada beberapa hal yang wajib dipelajari, artinya teman-teman masuk ke bagaimana memaintenance database, ya scaling database. Salah satunya adalah indeks. Nah, ini indeks wajib. Kenapa? Karena teman-teman kan akan berhubungan dengan melakukan query. Nah, query itu perlu indeks supaya pencarian kita menjadi lebih cepat. Adapun yang nice to have-nya ya teman-teman paham mengenai data replikasi, paham mengenai sharding strategi, dan paham mengenai cap teorema. Tetapi untuk teman-teman yang levelnya lebih tinggi, misalkan senior developer, ini biasanya ya diwajibkan juga. Bahkan untuk kayak solution architect ya ini menjadi materi-materi santapan sehari-hari gitu ya, wajib mereka pahami. Oke, selanjutnya kalau scaling database sudah paham lebih dalam mengenai database, nah ini akan berhubungan dengan apa? Akan berhubungan dengan pemrogramannya gitu ya. Karena kan tadi si bahasa pemrograman akan membutuhkan database untuk menyimpan data. Nah, maka kita harus tahu bagaimana bagaimana cara-cara bahasa pemrograman tersebut menyimpan data di database. Pertama, ya teman-teman wajib tahu apa itu ORM, Object Relation Mapping. Kenapa? Karena gini, bahasa pemrograman kita yang sekarang itu rata-rata berbasis object oriented. Maka teman-teman juga harus mengetahui akses ke database juga harus bisa bertransformasi yang awalnya secara struktural gitu ya, non OOP, harus tahu juga OOP-nya. Selanjutnya harus mempelajari konsep ACID, atomicity, konsistensi, isolasi, dan durability. Ini wajib dipahami oleh setiap software developer khususnya backend. Kenapa? Karena kita harus memastikan bahwa database yang kita masukkan itu memenuhi konsep ACID tadi ya. Intinya konsistensinya itu bisa terjamin. Lalu belajar juga konsep transaksional seperti apa ya. Lalu problematika N+1 ya ini harus paham juga teman-teman. Kenapa? Karena ketika nge-query kadang karena kita melakukan pendekatan OOP itu ketika nge-load satu itu relasinya keambil. Ini harus paham juga. Lalu normalisasi ini penting. Kenapa? Karena kadang kita ada kebutuhan bukan kadang ya. RDBMS ini akan berhubungan dengan apa ya? Pembuatan skema database yang benar, dan kalau pembuatan database yang benar itu memerlukan konsep mengenai normalisasi. Oke, teman-teman harus paham juga mengenai failure modes ya. Jadi di sini harus tahu kayak konsep read, write gitu ya. Teman-teman harus mempelajarinya. Oke, selanjutnya harus paham juga profiling performance. Kenapa? Karena teman-teman kan membuat code yang harus diyakinkan performa dari code kita itu bagus. Sehingga ya teman-teman harus mempelajari bagaimana nanti melakukan performance atau kita tahu performance dari sistem kita, dari coding kita, dari query kita ya. Seperti kita harus tahu nge-explain gitu dari query kita dan lain-lain. Jadi ini wajib semuanya dipahami teman-teman. Oke, selanjutnya setelah mempelajari lebih detail mengenai database adalah teman-teman baru masuk ke area yang lebih tinggi. Ini ke bagian software design dan arsitektur. Jadi mungkin kalau yang tadi itu basic dan advance. Nah, kalau di sini teman-teman mulai masuk ke area lebih expert. Ya. Nah, teman-teman nanti harus mempelajari apa di sini ada beberapa pattern berdasarkan arsitektur kayak GOF design pattern, domain driven design, test driven development, TKRS, dan event sourcing. Nah, ini materi-materi yang harus pelajari jika teman-teman mau bertransisi ke senior atau bertransisi ke solution architect ya.
Oke, selain ini pattern-pattern desain, ada juga nanti teman-teman harus mengetahui juga mengenai arsitektural pattern. Salah satunya adalah monolith arsitektur, microservice arsitektur, SOE, serverless, service mesh, dan 12 faktor dari aplikasi. Ini wajib juga teman-teman dipelajari. Nah, selanjutnya sebagai senior biasanya teman-teman harus paham nanti mengenai message broker. Nah, message broker ini nanti ada yang umum RabbitMQ atau Kafka. Di sini disarankan mempelajari RabbitMQ, tetapi kalau berdasarkan pengalaman saya, justru sekarang itu lebih banyak menggunakan Kafka. Jadi ya teman-teman bisa memilih dua-duanya, belajar RabbitMQ iya, belajar Kafka iya. Oke, selanjutnya teman-teman apa ya, belajar juga mengenai container dan virtualisasi. Nah, teman-teman ini harus belajar mengenai nanti Docker dan Kubernetes. Ya, walaupun mungkin tidak dalam, tetapi bisa pakai gitu ya untuk hal ini. Nah, dari sana teman-teman juga masuk ke bagian apa? Ke bagian search engine. Kenapa? Karena terkadang kita memerlukannya untuk beberapa bisnis proses tertentu ya, seperti di e-commerce, ya search engine itu sangat penting. Teman-teman bisa memilih antara Elasticsearch dengan Solr. Tetapi ya saya sarankan lebih condongnya teman-teman bisa mempelajari Elasticsearch. Kenapa? Karena Elasticsearch ini kayak abstraksi dari SOLR gitu ya. Jadi teman-teman cukup mempelajari Elasticsearch yang di bawahnya itu sebenarnya ada Solr ini. Oke, kalau telah mempelajari Elasticsearch, teman-teman lanjut ke web server. Nah, web server di sini teman-teman bisa mempelajari Nginx, Apache, Kodi atau ISS ya dari Microsoft. Ya, tetapi minimal teman-teman paham Nginx. Jadi sebagai backend developer tuh harus bisa menggunakan Nginx dan mengcustomize-nya. Kadang orang beranggapan bahwa Nginx ini untuk orang DevOps. Kalau saya sendiri ya sebagai backend developer teman-teman tuh wajib tahu mengenai Nginx. Nah, sedangkan yang lain-lainnya ini mungkin opsional berdasarkan bahasa pemrograman yang teman-teman pakai. Misalkan kalau PHP itu ya menggunakan Apache, kalau Java mungkin nanti menggunakan Apache Tomcat gitu ya, dan versi-versi yang lebih expand dari Apache Tomcat. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya ya teman-teman juga yang berhubungan dengan web server harus paham juga kayak real time data, server send event, WebSocket, long pooling, dan short pooling. Nah, ini perlu juga paham gitu ya. Perlu paham untuk apa? Perlu paham sebagai senior programmer. Selanjutnya masuk ke GraphQL. Nah, kalau teman-teman mau konsentrasi di GraphQL, maka disarankan di sini menggunakan Apollo, dan saya juga waktu itu memang pengalamannya menggunakan di Apollo. Nah, setelah sampai ke GraphQL ini, barulah teman-teman masuk ke bagian NoSQL database. Di awal-awal tadi mempelajari mengenai RDBMS ya, Postgre, MySQL, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya teman-teman targetnya sendiri adalah belajar mengenai NoSQL. Beritanya kalau zaman sekarang ini NoSQL justru menjadi fokus utama ya teman-teman daripada RDBMS. Dalam artian ya berarti teman-teman harus mempercepat juga untuk mempelajari si NoSQL. Nah, pilihannya apa aja? Pilihannya teman-teman di sini ada MongoDB. Ini wajib dan menurut saya juga ini wajib karena sangat umum. Bisa juga InfluxDB, ya itu juga mungkin wajib. Jadi ini ada kategorinya ya. Kalau berbasis dokumen database MongoDB, kalau berbasis time series itu salah satunya sarannya InfluxDB. Lalu database real time ini bisa menggunakan Firebase atau bisa menggunakan rating database.
Lalu yang berhubungan dengan kolom database, ya teman-teman pilih Cassandra atau Hybase. Kalau saya sendiri dulu mempelajari Cassandra, bahkan kalau Hybase ini apa ya, jarang dan memang sedikit sekali pengetahuannya di Hybase. Nah, selanjutnya untuk key value database, teman-teman bisa belajar Redis atau DynaDB ya. Lalu graph database bisa mempelajari Neo4j. Oke, ini NoSQL yang harus dipelajari. Nah, selanjutnya baru building for scaling. Nah, ini teman-teman harus paham juga bagaimana nanti apa ya kalau mau nge-scaling. Di sini ada mempelajari kayak graceful degradation gitu ya. Teman-teman bisa mempelajari. Ini juga termasuk area yang saya juga masih harus mendalami nih, teman-teman. Oke, itu adalah roadmap bagi seorang back-end developer mulai dari basic internet, bahasa pemrograman sampai ke area yang expand ya, teman-teman, di NoSQL dan di teknologi messaging. Nah, selanjutnya di sana tuh ya teman-teman bisa nanti kalau sudah paham banget di backend, next levelnya mungkin bisa belajar kemana? Nanti bisa belajar ke solution architect. Sedangkan area infrastruktur dan yang lainnya ini nanti akan berhubungan dengan DevOps ya. Oke, teman-teman, itu mungkin yang bisa saya sampaikan kali ini mengenai stack teknologi yang harus teman-teman pelajari dari awal sampai mahir. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan nih bagi teman-teman semua sehingga teman-teman tidak apa ya, tidak blank, tidak salah arah gitu ya. Sekarang dengan telah dijelaskan mengenai ini teman-teman jadi tahu harus mana aja yang didahulukan atau harus apa aja yang dipelajari. Oke, sekian teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat bertemu kembali mungkin di lain waktu di pembahasan mengenai roadmap ini ya. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa di subscribe, kasih like juga dan di-share ke teman-temannya. Kalau mau diskusi kita bisa diskusi di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.